Jemaat yang dikasihi Tuhan, Irene, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya dalam Renungan Eklesion, kiranya berkat Tuhan limpah atas kita semua. Amin. Renungan saat ini adalah bagian kedua dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 16-24, yang mengajarkan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal. Pada bagian yang pertama kita telah belajar bahwa kita akan mengalami duka cita di dunia yang berdosa ini. Tetapi puji Tuhan, pada bagian yang kedua kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit, Dia berjanji untuk mengubah duka cita kita menjadi sukacita yang kekal. Terlebih dahulu saya akan membacakan kembali firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 16-24. Demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen tidak menghalangi kita untuk mengalami duka cita dan kesedihan yang mendalam. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang telah bangkit berjanji untuk mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal. Juru selamat seperti apakah Tuhan Yesus itu yang akan merubah duka cita kita menjadi sukacita? Dari ayat-ayat ini saja kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang peka, juru selamat yang peduli, yang mengerti pergumulan kita, yang mengerti kebutuhan kita. Dia tahu bahwa para murid bingung dengan apa yang dikatakannya. Meskipun dia dapat menegur mereka karena mereka begitu lambat untuk memahami apa yang telah diajarkannya berulang-ulang, tetapi dengan murah hati dan sabar, Tuhan Yesus menerima ketidakmengertian mereka dan meyakinkan mereka bahwa setelah mereka berduka cita untuk sesaat lamanya, mereka akan mengalami sukacitanya yang kekal. Meskipun Tuhan mengetahui masa depan sebelum itu semua terjadi, Dia mempersiapkan murid-muridnya dengan sebaik-baiknya, supaya melaluinya mereka dapat mengalami kemenangan di dalam Dia.
Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal adalah Juru Selamat yang peka, yang mengerti setiap kebutuhan kita. Yang berikutnya, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang menderita. Dan Dia rela mengalami penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan. Penderitaan yang tak terbayangkan demi keselamatan jiwa kita. Hanya dalam beberapa waktu lamanya, setelah Dia menyampaikan perkataan itu kepada murid-muridnya, Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Di Taman Getsemani, Dia menderita dalam doa karena memikirkan beratnya menanggung dosa manusia, sehingga peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dituliskan bahwa Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Di kayu salib, Yesus berseru dengan sangat sedih, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ibrani pasal 12 ayat 3 mencatat bahwa Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa untuk kita, supaya kita dapat menikmati sukacita yang disediakan bagi kita di hadapan Tuhan dan membawa banyak orang kepada kemuliaan. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dituliskan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus, Juru Selamat yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal, adalah Juru Selamat yang menderita dan rela menderita di kayu salib, mati di kayu salib demi kita orang berdosa. Selanjutnya juga, Tuhan Yesus yang akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal adalah Juru Selamat yang telah bangkit, yang menang atas dosa dan kematian. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 22, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Perubahan yang dramatis dalam diri para murid dari duka cita menjadi sukacita kekal ditemukan saat mereka melihat Juru Selamat yang telah bangkit. Segala sesuatu tentang iman Kristen, semuanya bersandar pada kebangkitan Yesus dari kematian. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Para rasul hidupnya diubahkan dari orang-orang yang takut, dari orang-orang yang bimbang, dari orang-orang yang kalah menjadi saksi-saksi yang berani, yang rela menderita, bahkan rela mati, karena mereka telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu. Karena Yesus telah dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga, Dia akan datang kembali untuk menghakimi dan memerintah semua umat manusia. Dan pada saat itulah semua duka cita kita akan segera diubah menjadi sukacita kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka kita melihat
bahwa Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita dengan menunjukkan kepada kita kemuliaan salib itu. Melihat Tuhan disalibkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Para murid mengalami itu. Mereka merasa takut, mereka ngeri dengan apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus yang sangat mereka kasih itu. Tetapi yang sungguh sangat luar biasa, kebenaran yang menakjubkan bahwa adalah dalam semua tulisan para murid, mereka tidak menggambarkan salib sebagai duka cita atau kesedihan, tetapi mereka menuliskan tentang salib sebagai sesuatu yang sangat mulia dan penuh dengan kemenangan. Salib adalah pusat dari khotbah para murid pada waktu itu, karena itulah dasar di mana semua orang dapat diselamatkan. Melalui saliblah Tuhan dapat mengampuni orang-orang berdosa. Rasul Paulus bahkan menuliskan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-14 bahwa kemegahannya adalah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal yang penting di sini adalah bahwa Tuhan Yesus akan mengubah duka cita para murid menjadi sukacita. Dia menggunakan analogi seorang perempuan yang sedang melahirkan. Seorang perempuan akan menangis dalam kesakitannya sebelum melahirkan bayi yang dikandungnya. Tetapi sesaat setelah melahirkan, dia akan bersukacita, wajahnya akan berseri-seri, dia akan bergembira atas hal yang menyebabkan kesakitannya tersebut, yaitu bayi yang baru dia lahirkan. Paulus menulis dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11 bahwa penderitaan kita membawa kita ke dalam persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya, dan dengan demikian kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 18 bahwa penderitaan kita saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Ibrani 12 menyatakan kepada kita bahwa saat kita memusatkan perhatian kita pada Yesus dan penderitaannya, kemudian kita akan dapat taat dalam disiplinnya, supaya dalam hidup ini kita membuahkan buah kebenaran yang disertai dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengubah duka cita kita saat ini menjadi sukacita kekal setelah kita mendapatkan pemahaman yang lebih benar, pemahaman yang lebih dalam tentang kemuliaan salib itu. Yang berikutnya, Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita dengan cara memberikan kepada kita perspektif yang kekal atau sudut pandang kekekalan. Tuhan tidak langsung menjawab pertanyaan para murid sehingga mereka dapat menghadapi salib Kristus keesokan harinya dengan pemahaman yang jelas. Tetapi Tuhan Yesus memberi mereka perintah, memberikan mereka pengertian yang memungkinkan mereka di kemudian hari akan dapat melihat kembali peristiwa yang sangat menakutkan itu dengan kejelasan dan pengertian. Setelah kebangkitan dan saat Tuhan Yesus membuka kitab suci untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita terlebih dahulu dan kemudian memasuki kemuliaannya, dalam Lukas 24 ayat 26, ayat 46 dan ayat 46 dan 47, mereka mendapat gambaran besar tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah umat manusia. Perspektif kekal itu memungkinkan para murid di kemudian hari untuk dapat menanggung penderitaan demi kerajaan Tuhan. Dalam Mazmur 73, pemazmur menjadi bingung dan tertekan saat melihat kemujuran orang fasik, kemakmuran orang-orang berdosa yang tampaknya itu seperti kemenangan mereka yang gilang gemilang. Sementara pada saat yang sama orang benar mengalami penderitaan setiap hari. Sepertinya pemazmur akan putus asa
sampai pemazmur pergi ke tempat kudus Tuhan dan pemazmur melihat akhir dari kehidupan orang-orang fasik itu yang sangat mengerikan, dan bagaimana Tuhan akan menjadi bagian kekal dari orang-orang salehnya. Maka pemazmur dia dapat bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perspektif kekal itu akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Yang berikutnya, Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita dengan menjadi perantara kita untuk dapat masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Tuhan Yesus sesungguhnya dia mengulangi apa yang dikatakannya dalam Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 24, yaitu janji untuk menjawab doa para murid yang disampaikan dalam namanya. Seperti yang telah kita lihat, meminta dalam nama Yesus atau berdoa dalam nama Yesus adalah meminta sesuatu dengan kehendaknya untuk apa yang akan memajukan kerajaan Allah dan memuliakan Dia. Doa dalam nama Tuhan Yesus adalah untuk meminta apa yang Yesus kehendaki. Dan itu adalah doa yang didasarkan pada pengorbanan Yesus dan kebenarannya, bukan doa yang didasarkan pada perbuatan baik kita sendiri. Saat kita meminta dan Tuhan menjawab doa kita, maka akan penuhlah sukacita kita. Memang harus kita akui, akan ada banyak waktu ketika kita meminta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus yang menurut kita itu akan sangat penting bagi kemajuan kerajaannya, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Pada saat-saat seperti itu, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan bekerja dengan cara yang melampaui apa yang dapat kita minta atau bahkan kita pikirkan. Tuhan seringkali mencapai tujuannya dengan cara yang asing bagi kita. Karena kita tidak memahami semua yang Tuhan lakukan dan Dia bisa tidak menjelaskannya kepada kita, kita mungkin akan mati tanpa mengetahui mengapa tampaknya Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan menjawab doa kita. Dan kebenaran ini akan memenuhi hati kita dengan sukacita yang sangat besar. Yang berikutnya, Tuhan mengubah duka cita kita menjadi sukacita ketika kita melihat Tuhan yang bangkit dari antara orang mati itu dengan iman kita. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 16, ayat 17, dan ayat 22, bahwa para murid akan melihatnya lagi, dan kemudian hati mereka akan bersuka cita, dan tidak ada yang dapat mengambil kegembiraan mereka itu dari hidup mereka. Mereka melihat Tuhan yang bangkit secara fisik, yang tidak dapat kita lakukan sekarang. Tetapi kita dapat melihat Yesus secara rohani karena kita mempercayai kesaksian para murid-murid Tuhan Yesus itu. Rasul Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang menderita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Seringkali di saat-saat penderitaan, kita melihat Tuhan Yesus dengan lebih jelas ketika Roh Kudus membukakan kekayaan Kristus kepada jiwa kita dengan cara-cara yang baru. Dan tentu saja, kegembiraan akhir, sukacita kekal kita akan menghapus semua duka cita kita selamanya begitu kita melihat Kristus kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita mengerti jawabannya. Mengapa Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita kekal?
Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita kekal karena kita orang-orang percaya akan menjadi seperti Dia melalui proses penderitaan, melalui duka cita yang kita alami. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-5, dia menasihati kita untuk menganggap semua pencobaan sebagai sukacita. Karena melalui pencobaan itu kita akan menjadi pribadi yang sempurna, utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan menjadi pribadi yang menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan hal yang serupa dalam Roma pasal 5 ayat 3-5, di mana dia mengatakan bahwa dia bersukacita dalam penderitaannya karena mengetahui bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan dan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, kenapa sih kita tidak bisa langsung saja mengalami sukacita, tidak perlu kita berduka cita. Tetapi dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa bahkan Tuhan Yesus kita belajar ketaatan melalui penderitaannya. Bukan karena dia tidak taat dan harus belajar untuk taat seperti yang kita alami. Tetapi Tuhan Yesus melalui penderitaan, dia belajar dan mengalami apa itu ketaatan. Melalui penderitaan kita belajar menjadi lebih seperti Yesus jika kita mempercayainya melalui proses penderitaan kita. Yang berikutnya, Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita kekal supaya kita dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus itu cukup bagi kita. Hanya jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, barulah akan menghasilkan banyak buah. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 1 ayat yang keempat, bahwa Tuhan menghibur kita dalam penderitaan kita, sehingga kita mampu menghibur orang lain dalam penderitaan mereka dengan penghiburan yang dengannya kita dihibur oleh Tuhan. Melalui penderitaan, kita akan berbuah-buah dalam hidup ini. Melalui penghiburan yang kita alami dari Tuhan, kita bisa menghiburkan orang lain dalam penderitaan mereka, dan kita dihibur oleh Tuhan yang mengasihi kita itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Karena Yesus yang bangkit itu akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita kekal. Itu sebabnya pada saat-saat kita mengalami penderitaan, kita harus mempunyai banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Ya, saat-saat menderita, saat-saat kita berduka cita, bukanlah saat-saat kita mengabaikan firman Allah. Ya, tentu saja kita harus mencari Tuhan sebelum penderitaan itu datang, sehingga saat kita mengalami duka cita, kita memiliki hikmat untuk mengatasinya. Tetapi saat menderita, justru kita lebih membutuhkan banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita dapat mengalami tuntunannya. Kemudian saat-saat kita mengalami penderitaan, kita harus menggunakan lebih banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam konteks penderitaan inilah Yakobus berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini, dalam konteks duka cita para murid, Yesus kembali memberitahu mereka untuk meminta kepada Bapa dalam namanya, dan Yesus berjanji bahwa Bapa akan menjawab mereka. Itu sebabnya saat-saat menderita, berdoalah, mintalah dalam nama Tuhan apa yang engkau butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya untuk kerajaan dan kemuliaan-Nya. Maka Tuhan pasti akan menjawab kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.